Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bibarakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Wa qad saddartu fusula hadhihi risalati biqauli fi awali kulli faslin minha wa alaika bikadha. Dan sungguh mengawali oleh aku akan berbagai pasal risalah ini dengan ucapanku pada mula-mula setiap pasal daripada risalah ini dengan bahasa wa alaika bikadha, lazimkan olehmu dengan anu dan anu. Qasidan bidzalika mukhatabata nafsi, padahal bertujuan dengan demikian itu akan mengajak bicara diri sendiri. Wa akhi alladhi kana sababan fi wad'iha khususan, dan mengajak bicara saudaraku yang adalah dia yaitu sebab pada menyusun risalah ini secara khusus. Wasairi man waqafa 'alaiha minal muslimina umuman, dan setinggalnya orang yang melihat atas risalah ini dari kaum muslimin secara umum. Wa hadhil kalimatu laha waq'un fi qalbil mukhatabi, adapun ini kalimat baginya ada sentuhan pada kalbu orang yang diajak bicara. Wa anju biha insyaallahu ta'ala minat taubihi wal wa'idi al waridaini fi haqqi man yaqulu wa la yaf'alu wa ya'lamu wa la ya'malu. Dan aku selamat dengan kata wa alaika bikadha insyaallah dari celaan dan ancaman yang datang keduanya pada hak orang yang berkata namun tidak mengerjakan, orang yang tahu namun tidak mengamalkan. Li'anni idza khatabtu nafsi biqauli wa alaika dalla dzalika ala annaha lam tatahaqqaq bil amali bima alimtu. Karena bahwa aku, yaitu apabila mengajak bicara aku akan diriku dengan ucapanku wa alaika, yaitu menunjukkan oleh yang demikian itu atas bahwa wa alaika, yaitu tidak nyata dengan mengamalkan dengan apa yang aku ketahuinya. Wa ala anni lam azal ahussuha ala isti'mali ma nad'u ilaihi ma tad'u ilaihi, dan atas bahwa aku, yaitu tidak henti-henti aku, yaitu menganjurkan diriku atas mengerjakan apa yang mengajak oleh diri kepadanya. Wa bidzalika yazulu talbisu 'alal mu'minin, dan dengan demikian itu hilang oleh pengelabuan atas orang mukmin.
wan nisyanu lin nafsi, dan lupa bagi diri sendiri, alladzi wasafallahu ta'ala bihi man la yaqilu, yang mensifatkan oleh Allah Ta'ala dengannya akan orang yang tidak berakal, fi qaulihi, pada firman Allah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Apakah menyuruh kalian akan manusia dengan kebaikan sedangkan melupakan kalian akan diri kalian, padahal kalian itu membaca akan Alkitab? Maka apakah tidak berakal oleh kalian? Wa minal wa'idil waridi fi haqqi man yaqulu wa la yaf'alu fi qawli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan selamat dari ancaman yang datang pada hak orang yang berkata dan tidak mengerjakan pada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'maru bil alimi ila nari, diperintahkan dengan orang alim ke neraka. Fatandaliqu aqtabu batnihi, maka putus oleh ucus-ucus perutnya. Fayaduru biha finnar, maka ia berputar dengan ucus itu di neraka. Kama yadurul himaru birroha, sebagaimana berputar oleh keledai dengan penggilingan. Fayajtami'u alaihi ahlun nar, maka kumpul atasnya oleh penghuni neraka. Fayaquluna, maka berkata mereka, ma balul ab'adi qad adhana ala ma bina, gerangan apa orang yang jauh sungguh menyakiti kita atas apa yang menimpa pada kita. Fayaqulu, maka berkata ia, innal ab'ada kana ya'muru bil khairi wa la ya'tihi wa yanha 'anil syarri wa ya'ti. Sesungguhnya orang yang jauh itu dulunya menyuruh dengan yang baik namun tidak mengerjakannya, dan melarang dari kejahatan namun ia mengerjakannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, marartu lailata usriya birijalin tuqradu shifahuhum bimaqaridha min nar. Aku lewat pada malam diisrakan denganku, bertemu dengan beberapa orang yang digunting bibir mereka dengan gunting dari api. Fakultu, maka aku berkata, man antum, siapa kalian? Qalu, mereka menjawab, kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi, adalah kami dulunya, yaitu menyuruh dengan yang baik namun tidak kami mengerjakannya, kami melarang dari kejahatan namun kami mendatangkannya. Wa hadzal wa'idu innama yatahaqqaqu fi haqqi man yad'u ila Allahi ala niyatid dunya. Adapun ancaman ini sesungguhnya terbukti pada pribadi orang yang menyeru kepada Allah atas niatan dunia, wa yahussu 'alal khairi, dan menganjurkan atas yang baik, wa huwa musirrun 'ala tarki, padahal dia terus-menerus atas meninggalkannya, wa yahdharu minasyarri, dan ia menakut-nakuti dari kejahatan, wa huwa musirrun 'ala fi'lihi, padahal dia terus-menerus atas mengerjakannya riya'an, karena riya, wa sum'atan, dan sum'ah. Fa amma man yad'u ila babillah wa huwa ma'a dzalika yalumu nafsahu wa yanhaha 'anit taqsiri wa yahussuha 'ala tashmiri, fannajatu marjuwatun lah. Adapun orang yang menyeru kepada pintu Allah, padahal dia serta yang demikian itu mencela akan dirinya, dan ia melarang akan dirinya dari teledor dan menganjurkan dirinya atas giat ibadah, maka adapun keselamatan yaitu diharapkan baginya. Wa ala kulli halin, dan atas segala keadaan, falladhi ya'lamu wa la ya'malu,
ahsanu halan wa arsyadu tariqatan wa ahmadu aqibatan min alladzi la ya'malu wa la ya'lamu. Maka adapun orang yang tahu namun tidak mengamalkan, yaitu lebih bagus keadaannya, lebih lurus jalannya, lebih terpuji akibatnya ketimbang dari orang yang tidak tahu dan tidak mengamalkan, wala ya'lamu, dan tidak tahu. Wallahu a'lamu bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih berbicara muqaddimah dari kalamnya Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala an, seorang sufi besar dari Hadramaut, dari Trim, dari Yaman, mujaddid abad 12 Hijriah, seorang wali min auliyaillah yang membimbing ruhani yang bergelar Ghausul Ibad, yaitu wali yang tukang nolongin hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini berbicara tentang sistematika penyusunan wasiat atau risalah mu'awanah. Bagaimana sistematikanya ini akan diterangkan. Sebelum itu, agar supaya kita lebih jelas, manusia, saudara, di dalam agama ini terbagi 4. Manusia ada 4 kategori. Yang pertama adalah yang paling tingginya, yaitu orang yang berilmu dan orang itu mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Inilah yang paling tingginya. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya akan diberikan oleh Allah ilmul ladunni, ilmu yang tanpa belajar bisa, namanya disebut ilmu ladunni. Ilmu ladunni ada 2. Ada ilmu ladunni umum, ada namanya ilmu ladunni khusus. Ilmu ladunni umum, semua makhluk diberikan oleh Allah, bukan saja manusia, binatang diberikan juga oleh Allah, namanya disebut ladunni umum. Mana contohnya? Contohnya bersetubuh. Ini kita nikah nih saudara, kita masih bujangan, malam ini kita nikah. Kita punya teman udah nikah lama, atau kita punya guru udah tua, udah nikah lama. Enggak perlu kita bilang guru atau temennya, bang, lu tidur dulu dengan bini gua, coba lihatin biar gua bisa. Enggak perlu. Ini biar kagak sekolah juga tidur sama bini bisa. Ayam juga bisa. Ayam jago ngejar-ngejar babon. Dari mana ini? Namanya laduni umum. Ada orang buta punya anak 5, buta, lihat lubang mana tahu, nggak perlu belajar. Itu namanya laduni umum. Ada laduni khusus.
Kata Allah dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dalam surat Al-Baqarah menjelang terakhir. Begitu, Al-Baqarah kayaknya. Al-Baqarah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah kasih ilmu kepada Anda. Makanya kata Nabi, man alima wa amila warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa orang belajar, tahu, diamalkan ilmunya. Harus beda orang yang udah ngaji ama belum ngaji perilakunya, maka nanti Allah kasih ilmu yang dia enggak pelajari tapi bakal ngerti. Itu namanya ilmu ladunni. Dari mana? Ada ilmu, diamalkan ilmunya. Itu begitu. Nanti orang kita sebut feeling. Begitu. Yang kedua adalah orang yang punya ilmu tapi tidak ngamalin ilmu. Punya ilmu tapi tidak ngamalin ilmu. Yang kayak begini nih, kalau jadi ustad dapat gelar Ustad Zarqoni, iso ngajar ora iso ngelakoni, kata orang Jawa. Begitu, namanya Ustad Zarqoni, iso ngajar ora iso ngelakoni. Ketiga, ada orang beramal, mengamalkan, tapi tidak ada ilmunya. Itu rajin ibadah, tapi kagak ada ilmunya. Ini juga buruk, sama aja tidak ibadah. Wa kullu man fa'alim wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang ibadah kagak ada ilmunya, ibadahnya mardud, yakni tidak diterima. Yang keempat, paling parah, kagak ngamalin, kagak ngaji. Ibadah kagak, ngaji kagak. Ini paling parahnya orang. Nah, kita malam hari ini akan membedah kategori yang empat ini. Imam Haddad di dalam sistematika pengarangan atau penyusunan kitab Risalah Mu'awana, kata beliau, wa qad saddartu fusula hadhihi risalah biqauli fi awwali kulli faslin minha wa alaika bikada. Kitab ini nanti di depan isi nasihatnya pasti dimula-mula dulu dengan kata wa alaika. Apa wa alaika? Bahasa itunya namanya isim fi'il bimakna ilzam. Lazimkan olehmu mengerjakan anu. Apa lazimkan olehmu? Upayakan olehmu dengan penuh kesungguhan hati mengerjakan anu. Itu di kitab ini bakal sering ketemu begitu. Setiap permulaan bahasan. Kenapa nih pakai kalimatnya wa alaika? Kamu mesti begini, begitu. Kenapa ada mesti kamu begini? Kata Imam Haddad,
Yang pertama, maksud kamu adalah diri saya sendiri. Kamu itu maksudnya diri sendiri. Kedua, murid yang pengen wusul sama Allah, pengen hidupnya bahagia. Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi yang minta diberikan bimbingan ruhani biar hidup penuh bahagia dunia akhirat, bisa wusul kepada Allah. Kamu itu pertama diri saya, yang kedua murid saya. Kata Imam Haddad, itu secara khusus. Yang ketiga, siapapun yang ikut duduk di majelis yang dibedah kitab ini, termasuk kita. Kenapa harus pakai ngomong dulu? Permulaannya mesti kamu ngerjain ini, lazimkan olehmu begini, upayakan olehmu dengan kesungguhan hati, dengan anu. Untuk apa kalimat itu? Kata Imam Haddad, yang pertama, lebih menyentuh hati orang beriman. Alasannya, kitab pada umumnya bentuknya orang ketiga. Kitab mau Fathul Qorib, mau kitab apa aja, man sholla, barang siapa sholat tuh, barang siapa, namanya orang ketiga. Saya ngobrol sama sampean yang diomongin orang lain, itu namanya orang ketiga. Tapi kalau ngomong jika Anda sholat, nah, ini lebih menyentuh. Begitu. Jadi kita orang kalau ngaji kita beri salamu awana, seakan-akan kita ngobrol dengan Imam Haddad. Imam Haddadnya ada di depan kita, kita lagi dielus-elus, dibilang-bilangin kalau pengen hidup bahagia begini, enak kitanya. Ini lebih menyentuh dengan ngajak ngobrol dibanding mendongeng. Lebih sentuhannya lebih kuat dengan ngobrol. Lebih kuat kayak begitu. Lebih kuat. Begitu kayak ngaji. Kemarin di zaman Covid itu majelis-majelis di perkantoran libur, dan sampai hari ini banyak juga yang masih libur. Kenapa libur? Karena mereka minta video, bikin video kayak orang-orang, nanti dikirim, nanti masuk servernya, pokoknya hadiahnya entah ditransfer. Begitu kata orang-orang kantor. Kata saya kagak bisa. Kalau saya suruh bikin video, begitu, enggak bisa. Kalau mau perwakilan orang kantor datang ke rumah saya, ngesut saya, begitu, silahkan duitnya diambil, enggak apa-apa. Gitu, enggak apa-apa, enggak dikasih. Ditanya lagi, emang apa? Saya bilang, kalau sendiri ngomong kayak orang gila. Begitu. Saya orang gila, ngoceh aja sendiri. Ngapain yang kayak begitu? Enggak menarik saya. Saya dimintain tuh teman-teman ulang tahun, tolong dong bikin video. Nggak bisa, nungguin si Topik dulu datang. Siapa kayak dia ngesut, ntar saya bisa. Kalau sendiri saya gak bisa, kayak orang gila ngomongnya. Begitu, orang ngomong sendirian aja, orang apa namanya? Gila. Saya kagak mau gila, nggak mau. Begitu, nggak mau. Enggak, kalau enggak nanti boleh tutup juga nggak apa-apa.
Pokoknya kalau ngomong sendiri nggak mau. Nggak bisa. Ngaji sendiri mau namanya mutola'ah aja, nggak usah ngomong. Kata kita begitu. Jadi kata Imam Haddad, kalau ngomongnya ada audien, kamu mukhatab, itu lebih menyentuh pada jiwa. Karena kita diajak ngobrol sama Imam Haddad. Seakan-akan Imam Haddad ada di depan. Enak. Kita lagi dibimbing, dielus, diarahin, dituntun. Enak. Maka mohon maaf sedikit banyak kitab ini kalau materi di depannya rada hafal saya juga gitu. Kalau di depannya materi pertama wa alaika ayyuhal akhul habibu bitaqwiyati yaqinika wa tasini. Ntar materi berikutnya wa alaika ya akhi bi islahi niyatika. Emang begitu. Ngobrol sama Imam Haddad. Kitab ini menarik. Kedua, kata Imam Haddad, kenapa sistematikanya pakai kamu? Saya berharap biar saya selamat, kata Imam Haddad. Padahal wali nih yang ngomong, orang yang dari kecil enggak pernah bengal. Orang dari umur 8 tahun sholat tahajud 100 rakaat lagi malesnya. Itu Imam Haddad. Dari umur 8 tahun tuh. Dia sholat ampe sholat pakai tambang, ngalamin sholat pakai tambang, saking kakinya udah nggak kuat diri megangin. Kita pernah belum begitu tuh? Belum kita mah. Ya Allah, dia umur 8 tahun udah begitu pakai tambang sholatnya. Kata emaknya Imam Haddad, udahlah jangan begitu, lu berhenti. Kalau bukan karena mak, saya masih asik dari 8 tahun. Sholat tahajud 100 rakaat lah kita, sampai umur 40 lewat. Enggak nemu juga 100, tarawih aja nanya, berapa itu? 23 apa 11? 23. Waduh lama. 11 aja dah, lama-lama. Lu kan orang sini, masa 11? Itu yang 23 imam siapa? Kong Ahmad. Wah lama. Musola sebelah aja masih milih, apalagi 100. Imam Haddad bilang, kenapa saya ngomongin kamu? Kamu itu tujuan saya, diri saya. Biar apa? Biar saya selamat dari ancaman Allah dan ancaman Rasulullah tentang orang yang ngomong enggak ngerjain, yang tahu enggak ngamalin. Itu bahaya. Maka bila saya ngomong kamu, itu menunjukkan diri saya juga masih berupaya. Kata beliau, padahal wali, diri saya masih berupaya. Sehingga terus saya nasehatin diri saya sendiri. Begitu. Sehingga dari sini akan muncul, hilanglah pengelabuan, manipulasi kepada orang-orang. Dikata ngomong doang. Enggak, saya juga nasihatin diri saya kok. Begitu. Di samping betapa Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 44 Allah bilang, atamurun nasa bil birri. Apakah kau nyuruh orang berbuat baik sementara kau lalai pada diri sendiri? Kau baca itu Alkitab, nih Yahudi dulunya, tapi yang baca Quran kita. Apakah kamu enggak punya akal? Allah bilang yang ngomong doang, enggak ngerjain, dikata orang gila sama Allah. Maka kalau saudara mau minta sumbangan, pengen berhasil, maka saudara kita dulu, biar kata seperak, kita dulu. Saudara mau ngadain maulid, panitia, udah panitia dulu semampunya, jangan ditertawakan. Ada yang mampunya 2.000, 5.000, 50.000, biarin panitia dulu. Dari kemampuan ini, oh nggak cukup, baru silahkan nyebar proposal.
Begitu caranya. Kalau mau dia begitu. Tapi kita dulu, kalau enggak rugi. Kalau enggak, ada orang mau masuk surga, di pintu surga ditegur oleh malaikat Ridwan, sebab apa anda masuk surga duluan? Sebab apa? Kata dia, saya ini ngadain maulid Nabi, maka saya berhak masuk surga duluan. Kata malaikat Ridwan ngangguk-ngangguk, benar juga, ente berhak masuk surga duluan, ngadain maulidnya Nabi yang kalau nggak ada dia Allah nggak cipta surga, nggak cipta segalanya. Tapi tar dulu, saya mau tanya, itu yang namanya kebuli dari mana? Dari Pak Ahmad. Pak Ahmad masuk surga, begitu. Itu yang namanya aqua dari siapa? Pak Judin. Ajudin masuk surga, begitu. Itu yang namanya kopi dari siapa? Siapa itu yang kopi itu? Boa. Iya. Boa masuk surga, begitu. Itu tenda dari siapa? Pak Haji Mamat masuk surga. Saya, ente enggak, ente ketempatan doang, bumi Allah, ente enggak ada. Maka cuman diri di pintu surga doang, gara-gara nganterin orang ke surga, dirinya kagak ngeluarin. Salah dia. Ini disebut sama Al-Quran surat Al-Baqarah, afala ta'qilun, orang gila disebutnya. Maka diri kita dulu, diri kita. Kalau diri kitanya enggak begitu. Ini kayak yang YouTube nih, kudu ngaji, jangan ngambil YouTube-nya doang, begitu. Jangan sampai yang di rumah pada paham, yang pegang YouTube gak ngerti, ngitung nominal doang, rugi nih. Nanti nganterin orang ke surga doang. Nah, kita begitu. Kayak begitulah saudara. Maka apa saja kalau diawali dengan diri berhasil. Begitu rumusnya, begitu. Biar kita nggak puyeng, nggak apa-apa. Emang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mampunya kita segini. Ada orang 10, ya gue kagak ada duit, gue 2.000, nggak apa-apa. Emang mampunya 2.000. Oh, gue nggak ada duit, gue 5.000 kumpulin. Ini bagaimana? Kayaknya kurang. Baik, kalau udah ketahuan kurang, minta bantuan. Begitu baru sukses nantinya. Ini rumus. Kata Imam Haddad, kita ditegur oleh Allah dengan bahasa tidak berakal bila kita menyuruh orang, kitanya enggak nasihatin diri. Maka wa alaika bikadza, kamu tuh sebetulnya diri saya sendiri, murid saya yang minta sama saya, dan umumnya siapa aja yang ngaji kita berisalah muawanah ini. Begitu. Itu ancaman Allah dalam Al-Quran. Belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imamul Bukhari, dalam Sahih Bukharinya, Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, Al-Mundhiri di dalam kitab Targhib wa Tarhibnya, Nabi bilang nanti di akhirat pertama-tama yang diseret ke neraka kiai. Kiai itu Nabi bilang, kiai diseret-seret ke neraka. Itu waktu diseret ucusnya, kalau saya kurang begitu paham bahasa Jakartanya, ucusnya moler namanya, fatan dalikut, keluar kemana-mana, acak-acakan, bahasa kita orang ambak-ambakan, dari luburnya ucusnya, udah kemana-mana ucusnya, sampai orang tuh berputar di neraka kayak berputarnya keledai dengan tambangnya, melilit ucusnya, melilit dirinya di neraka, yang baunya subhanallah, baunya ampun. Orang neraka stres, azab dirinya enggak dirasa, kena baunya azab orang lain. Itu dia nanya nih,
Kumpul penghuni neraka tuh nanya, itu ngapa tuh orang nyakitin kita padahal jauh, bau ucusnya ini ya Allah pusing banget, penyakit kita aja udah parah, ini siksaan kita, ini kok lebih berat lagi baunya, itu ngapa? Dijawab oleh Allah melalui malaikat Malik, itu orang dulu di dunia pinter nyuruh tapi enggak ngerjakan, ngelarang tapi dia paling getol duluan. Begitu duluan. Itu orang di nerakanya bakalan ucusnya keluar. Na'udzubillah min dalik. Min dalik. Itu begitu. Ini ancaman Nabi. Di samping itu, di dalam hadis yang lain, Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim juga riwayatkan peristiwa di mana Nabi waktu Isra Mi'raj malam Senin tanggal 27 bulan Rajab, malam Senin besok 1 Rajab, di 27 Rajab, kata Nabi, saya waktu itu saya lewat bertemu dengan beberapa orang yang diperlihatkan oleh Allah bibirnya digunting, lidahnya digunting pakai gunting, ceklek, begitu berdarah-darah, utuh lagi, gunting lagi, utuh lagi, gunting lagi, utuh lagi, gunting lagi, sampai saya heran. Nanya, dalam ayat yang lain nanya sama Jibril, man haula ya Jibril, siapa itu orang? Dalam riwayat ini saya nanya langsung, siapa sampai kayak begitu? Dia jawab, kami ini dulunya nyuruh orang berbuat kebajikan, tapi saya ndak ngerjain. Saya ngelarang orang, jangan lo main ke rumah janda mulu, jangan, nggak bener tuh. Malah saya duluan, dia mau pulang saya ngangkot di situ, begitu. Ini nih nanti di akhirat lidahnya dipotong gara-gara ngomong nggak ngerjain. Ancaman ini kata Imam Haddad, ini nomor 3 nih urutannya, yaitu yang pertama berilmu ngerjain, 2 berilmu tidak ngerjain, ketiga ngerjain tidak berilmu, keempat tidak berilmu tidak ngerjain. Ini yang nomor 2 ini, nomor 2. Ancaman ini kata Imam Haddad akan jatuh kepada orang yang dakwah niatannya dunia, dakwahnya muatannya dunia, menyuruh orang ngerjain tapi dirinya terus enggak pernah ngerjain. Maka saya ngomong kamu mesti, saya dorong diri saya biar enggak lupa untuk ngerjain. Begitu. Ini tawadhu buat Imam Haddad. Buat kita enak sebagai ngobrol sama Imam Haddad nanti di depan. Tapi orang nomor 2 ngajar tapi enggak ngerjain. Ada 2. Kalau dia tidak ngerjain, terus aja enggak ada ngerjain sama sekali, ini ancamannya. Tapi kalau dia ngajak orang kepada kebaikan, tapi dirinya banyak menangis, masih banyak ajaran agama yang belum dikerjakan oleh dirinya, banyak penyesalan, yang kayak begini insya Allah selamat lolos.
Maka saya ngomong wa alaika bikada karena saya berharap walaupun saya belum ngerjain, saya dengan penyesalan nganjurin biar selamat. Makanya ngomong wa alaika bikada. Ini namanya tawaduknya daripada Imam Haddad. Itu begitu. Tapi ingat kata Imam Haddad, orang ngaji enggak ngamalin. Ingat, itu jujur, dia harus paham. Masih lebih bagus di mata Allah dibanding orang kagak ngaji, kagak ngerjain. Begitu, masih bagus. Ngaji masih judes, bagus dibanding kagak ngaji, judes ada satu. Makanya ada kitab Zubat bilang begini nih, biar jelas. Ini juga yang orang suka keliru. Kata kitab Zubat, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim yang kagak ngamalin ilmunya disiksanya lebih dulu dibanding penyembah berhala. Kira-kira menurut sampean berat apa ringan? Hah? Berat apa ringan? Hah? Ringan. Begitu. Ini biar benar. Orang alim yang tidak ngamalin ilmu disiksanya lebih dulu daripada penyembah berhala. Ringan apa berat? Ini yang benar nih. Ringan apa berat? Hah? Ringannya di mana, Mar? Emang apa? Iya, lebih diduluin itu sama dengan berat apa ringan? Ringan. Ringannya di mana? Orang alim yang tidak ngamalin ilmu itu disiksa lebih dulu dibanding penyembah berhala. Ringan apa berat? Hah? Yang benar nih. Ringan apa berat? Ringan. Ringannya mana? Kan lebih dulu. Hah? Hah? Ringan apa berat? Berat. Beratnya di mana? Iya kan disiksa. Yang penyembah berhala juga disiksa. Kan ini kan perbandingan. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan. Orang alim yang kagak ngamalin ilmunya, mu'adzabun disiksanya min qabli sebelum, yakni lebih dulu sebelum penyembah berhala. Ringan apa berat? Beratnya dari mana? Lebih dulu. Jadi lebih dulu itu sama dengan berat. Sama dengan berat. Begitu. Begitu enggak? Hah? Hah? Tuh. Semasjid aja enggak kompak, yang ini ringan, yang ono berat. Bisa kalah lagi ini. Hah? Biar enggak kelamaan. Iya, baik. Ini begini. Itu maknanya ringan. Orang punya tugas dua, biar gampang. Kalau ditinggalin maka dua perbal, dua pasal. Apa? Satu kudu ngaji, dua kudu ngamalin.
kudu ngaji, dua kudu ngamalin. Ini orang alim ama penyembah berhala, beratan mana? Hah? Emang apa? Enggak ngaji? Iya, enggak ngamalin. Gitu. Berapa pasalnya dia? 2. Apaan? Enggak ngaji, orang alim, pasalnya berapa? Atau apaan? Hah? Jadi pasalnya apa pasalnya? Enggak ngamalin. Pasal ngaji? Pasal ngaji udah lolos. Ada satu pasal lagi ngamalin. Dia tidak ngamalin. Jadi penyembah berhala sama tu kiai itu beratan mana? Beratan mana? Beratan penyembah berhala. Kenapa? 2 pasal. Siapa tuh yang nerangin Jubat? Ini berat, nih berat. Waduh, dia kagak ngaji tuh. Yang bilang gitu enggak, kata Imam Haddad tuh kagak, tuh ringan. Begitu. Ini ada yang memasukkan pemikiran yang salah. Begitu. Akhirnya, Bang Haji yuk, gua ngeri takut enggak ngamalin. Lebih parah lu kagak ngaji. Begitu. Maka dengan ngaji moga-moga bisa ngamalin. Ini kita gimana mau ngamalin? Wong ngaji aja kagak. Begitu. Gara-gara salah nih berat. Ini dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli dalam Fathur Rahman, Syarah Zubadnya. Ini ringan, begitu, bukan berat. Siapa itu yang bilang ini berat? Salah dia mensyarahi Zubadnya. Ringan. Begitu, karena pasalnya 1 penyembah berhala, 2 malah 3 kalau penyembah berhala mau iman kagak, ngaji kagak, baru ngamalin. Begitu. Yang 2 ini muslim. Maka orang alim tuh ama orang muslim bodoh. Maka beratan orang muslim bodoh. Kenapa? Hah? 2 apaan? Enggak ngaji, enggak ngamalin. Maka manusia ada 4. 1 berilmu ngamalin, 2 berilmu tidak ngamalin, 3 ngamalin tidak berilmu, 4 enggak berilmu, enggak ngamalin. Jadi tinggian mana? Ya tinggian nomor 2 dibanding 3, 4. Begitu. Maka kata Imam Haddad, wa ala kulli hal, singkatnya, orang yang ngaji belum ngamalin masih lebih cakep di mata Allah, lebih mulia di mata Allah, lebih benar di mata Allah, lebih terpuji di mata Allah dibanding kagak ngaji, kagak ngamalin. Ini biar konsep hidup benar, begitu maksudnya. Banyak tuh di masyarakat ngaji yuk, gua ngeri, takut nggak ngamalin. Diajak haji aja, Bang Haji, gua ngeri, takut kagak bisa bawanya. Ini bagaimana? Emang digendong-gendong haji? Ini gara-gara tuh yang nyampein salah. Haji gua belum bisa. Haji mau gampang lah duit mah. Cuman bawanya ini gua kan belum menghijabi, lagi menghijabi hati dulu. Hati katanya. Hijabi. Kita belum. Enggak. Begitu. Jadi ada perempuan
akhlaknya baik, belum berjilbab. Ada orang yang berjilbab, akhlaknya belum baik. Nih bagus mana? Dua-duanya bagus. Dua-duanya. Cuman ada yang lebih bagus. Yang berjilbab, yang akhlaknya baik. Begitu. Masih mendingan gue, walaupun gak jilbaban, tapi akhlak gua baik. Kagak, masih ada melanggar syariat. Sama kayak ngatunya, itu pakai jilbab akhlaknya nggak baik, udah gugur satu dengan pakai jilbabnya, cuman belum nih mulutnya. Begitu, ada satu dia, dua-duanya sama, nggak ada mendingannya. Begitu, tapi masih lebih baik dibanding pakai jilbab kagak, judes iya, itu lebih parah. Begitu, itu kelasnya begitu. Yang paling tinggi berjilbab, akhlaknya baik. Nomor duanya berjilbab, akhlaknya enggak baik, atau akhlaknya baik enggak berjilbab. Ada satu pasal yang paling parah, nomor 3, enggak berjilbab, judes dia. Begitu, jadi enggak ada begitu. Maka kata Imam Haddad, apapun yang ada masih lebih bagusan orang yang ngaji walaupun nggak diamalin dibanding nggak ngaji. Ada orang lah ngaji doang tuh orang ngerjain kagak, kita harus jawab, jangan diem aja. Ya kalau begitu mending nggak ngaji ya. Yaudah, mau kemana? Mau mancing, mana? Mau gembok, gue ikut dah. Lebih parah. Kalau kita diinjak tuh kakinya, ngaji lu kagak ngamalin, buat apaan? Lebih bagus dibanding lu ngaji kagak, gimana mau ngamalin? Wong tahu juga enggak peraturannya. Orang kalau mau ngamalin itu kudu berangkat dari pengetahuan. Pengen bikin sayur asem, itu karena punya ilmu. Bikin sayur asem, kalau nggak ada ilmu sayur asem bisa campur mengkudu. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Maka kata Imam Haddad, wa ala kulli hal, atas ke segala keadaan, terlepas semua itu, orang yang ngaji belum ngamalin, lebih bagus di mata Allah, lebih benar di mata Allah, lebih terpuji dibanding orang yang kagak ngaji dan kagak ngamalin. Ngaji aja kali sekarang mah belum bisa ngamalin, moga besok mau bisa. Orang karatnya tebel, pancinya hitam, ya kagak bisa kalau langsung digosok bersih mau bolong lah. Orang kagak ngajinya lama kan ditetesin dikit, tetesin dikit, insya Allah kalau lama-lama digosok-gosok mah bersih juga. Begitu. Maka ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bagaimana? Ilmumu banyak, saya ini banyak belum diamalin, diajarin apa kagak? Kata Nabi, muru wa illam taf'alu, ajarin aja walaupun ente belum kerjain. Gugur satu kewajiban yang belum ngerjainnya. Daripada gua ngajarin, gua belum bisa, ini nggak benar. Kita bisa tahlil, ajarin tahlil, karena kita bisanya itu. Kita bisa ratib, ajarin ratib. Kita bisa apalah, zikir, ajarin, nggak apa-apa. Yang penting gugur satu kewajiban, bertahap. Kali dengan kita ngaji itu, pelan-pelan Allah rubah, pelan-pelan Allah rubah. Dalam satu pengalaman kehidupan, Muallim Syafi'i Adzami, kita bertanya kepada beliau, Muallim ini bagaimana suruh ngajar kita Bidayatul Hidayah sama Minhajul Abidin nih, malam Kemis lagi, gimana? Ajarin aja kitab tasawuf, kagak ngape, ajarin. Berat, ajarin. Lalu beliau baca kitab Jubad,
wa'mal walau bil usri zakati. Moga dengan diajarin 10%-nya kenyangkut dari yang diajarin. Jadi ada perubahan di hati untuk pola hidup dengan Tuhan. Begitu. Udah jangan hendak mau ngajarin akhlak, ajarin aja nggak apa-apa. Tuh begitu. Imam Haddad nih nasihatin kita. Kata Imam Haddad, udah ngaji aja. Ngaji apa? Risalah Muawanah. Wah berat itu tasawuf. Saya sih tak sanggup. Tasawuf tak sanggup. Tak sanggup. Tambah parah. Kalau orang ngajinya fikih doang, nggak ngaji tasawuf, entarnya judes, kasar. Kata Imam Malik, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Siapa orang belajar fikih doang, nggak mau duduk ngaji akhlak tasawuf, nanti bisa judes, jadi orang fasik. Tapi sebaliknya, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Siapa orang belajarnya tasawuf mulu, enggak pernah ngaji bab wudu, bab mandi, bab sholat, enggak ngaji fikih, ini bisa jadi kafir bungkusnya muslim. Artinya banyak perasaan benar tapi sebetulnya jauh dari kebenaran. Begitu, enggak ibadah, enggak apa, nantinya begitu, menyimpang jauh. Ala kulli hal, jangan takut dengan ngaji, kata Imam Haddad, meski ancaman kayak begitu pelan-pelan. Moga dengan kita ngaji tuh Allah kasih hidayah sedikit, lama-lama jadi bukit. Air kali yang banyak asalnya dari setetes, beras di gudang banyak asalnya dari sebutir. Enggak apa-apa, kita ngaji dikit, lama-lama nanti ada yang nyangkut. Jangan kita tidak ngaji, walaupun kata kita berat atau berat. Banyak tuh orang nggak mengaji hikam berat, ya kagak. Ngaji aja, dicatat, moga besok lusa ngamalin. Kalau kagak ngaji, nanti waktu pengen ngamalin lah kudu ngaji, kelewat jauh, rugi. Ngaji aja, catat apa yang perlu dicatat, pelan-pelan. Begitulah Imam Haddad nasihati kita. Begitu, inilah diantara alasan kenapa hendaklah engkau. Ini buat kita adalah biar kita ngobrol enak dengan Imam Haddad, diajak bicara. Dan Imam Haddad itu bilang begini, man tamassaka bina falan nuflitahu abadan, la fid dunya wala fil barzakh wala fil akhirah. Kata Imam Haddad, siapa orang yang berpegangan dengan aurat kami, kitab-kitab kami, ngaji kitabnya Imam Haddad, membaca wiridnya Imam Haddad, semacam Ratib Haddad, Wirdul Latif, Wirdul Kabir dan seterusnya, saya tidak bakal telantarin dia, saya bakal beri syafaat dia di dunianya di kubur, sampai di akhirat saya bakal tolongin dia. Inilah pentingnya kita ngaji kitab-kitab Imam Haddad, semacam risalah Muawanah ini. Jamaah yang mulia, sekali lagi selesai muqaddimah dan pertemuan mendatangnya akan memasuki materi awal nasihat-nasihat mulia dari seorang sufi mulia dari Yaman, Imam Haddad. Tapi kita harus sekali pertemuan lagi, masih terlalu panjang bila dihabiskan malam hari ini. Segini aja ngaji kita.
Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini? Ada acara? Oh, enggak ada. Baik. Kita baca Fatihah, duduk di majelis.